Oke Sul, kalau gitu aku serahkan ke Suli, mungkin orang udah tungguin Suli juga. So, the stage is yours. Lanjut Sul. Oke, ini chatnya bisa dibuka dulu gak? Gue pengen lihat nih chatnya. Bisa gak, Kak Jay? Boleh, boleh. Boleh. Yes. Ya, aku mau lihat-lihat dulu nih. Ini seperti kayak live stream gitu ya Sul ya? Iya, udah sering sih ya di Discord sih ya. Cuma ini beda sih, suasananya jauh lebih beda sih. Kenapa nih suasananya lebih apa ini sekarang? Lebih formalnya berasa ya. Oh, Lebih iya, iya. formal rasanya. Betul, betul. Oke. Next, coba yang lain. Yang lain bisa ngetik? Hmm, kayak belum deh itu. Belum ya? Eh, Sekarang berapa ya? 2000 berapa sih? 500 ya? Nah, udah bisa. Oke. Udah bisa. Oke. Wah, itu ada chat panjang tuh tadi. Luar biasa. Oke. Apa yang kamu mau lihat Sul dengan chat segini panjangnya Sul? Oh, Pak, aku pengen lihat crowd-nya. Oh, pengen lihat crowd-nya. Iya, iya, iya. Oke. Ini kalau 2.500 orang kita kumpulin di dalam satu tempat itu hall mana yang muat ya? Iya, kapan-kapan buat kali ya, Pak. Kapan kan Offline kita gitu. buat ya? 1.000 orang gitu. Ya, tapi yang bayar Suli ya. Waduh, enggak lah. Oke. Guys, siap ya, guys. Ini berapa slide ya? 500. 35 ya. Dikit sih, guys ya, jumlah slide-nya. Tapi kalau nanti ke depannya kurang, ya, kita bakal langsung chart request. Gue langsung tarik garis ya depan kalian ya. Sama nanti gue bakalan live trade juga ya. Ini Bitcoin juga lagi menarik sih sekarang ya. Jadi langsung aja ya, mulai ya. Aku mau mulai nih. Jadi ini udah bisa kita mute dulu lagi Sul untuk biar orang fokus. Oh ya, boleh, boleh. Boleh ya? Iya, Boleh, sorry. Tadi cuman kita ngetes doang nih. iya. Oke guys, Sorry ya, nanti kita mau Q&A mungkin lihat-lihat di doang. akhir agak lebih ini ya. Oke, udah ya. Ah, ini orang nge-spam ya, tapi udah ya, udah di-mute ya? Sudah. Oke. Selamat malam ya, guys. Jadi, gue jarang ya, bahkan ini pertama kali ya gue bawain webinar. Tapi kali ini webinarnya itu bukan lebih ke ngajar ya, gue pengen lebih ke bawain apa yang bakalan terjadi 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Jadi kuartal 4 2024 ini bakal didiskus kurang lebih di webinar kali ini gitu ya. Ini secara singkat semuanya, gue berusaha nggak terlalu banyak isinya gitu kan. Karena sebenarnya kalau pengen banyak bisa ya, itu isinya 2 jam 3 jam. Cuma ya gue nggak tahu ya kalian bisa tahan atau nggak ya. Tapi makanya gue persingkat aja sini. Cuma 35 slide ya. Di dalam ya, di belakang ya, nanti gue bakalan ada live trade-nya juga, sama bakalan ada top 3 ya, kayak 3 ya, top 3 recommendations altcoins ya. Yang gue pribadi juga taruh gitu ya. Jadi langsung aja. Selamat datang di kuartal 4 2024 Crypto Market Outlook ya. Suyanto Indria Putra. Ya, oke. Tapi sebelumnya gue pengen perkenalan diri guys ya. Gue pengen, mungkin sini ada beberapa yang audiensnya Kosem gitu kan. Ada beberapa yang ketemu dari Reels gitu kan, terus langsung ini. Jadi gue perkenalan diri dulu. Jadi salam kenal buat yang belum kenal. Ya, nama gue Suyanto Indria Putra ya. Ini beberapa hal yang gue udah lakuin ya. Jadi ada berapa nih? 6, 7 poin gitu kan. Gue itu salah ya kayak kata Kosem, yang pertama itu nggak usah dibaca lah ya. Terus yang kedua, ya ini mungkin pernah lewat di For You page kalian ya, atau kayak gimana pun itu. Gue cicil mantap 1 juta per hari sampai dapat pacar gitu kan. Sama buat credibility gue, ya gue ada CTA certified ya. Ini langsung dari pemerintahnya. Dan ini gue nggak pernah buka ya, tapi gue buka di sini, yaitu gue top trading volume di salah satu CHEX global yang gue nggak bisa sebut, biru ya namanya. Itu average on $50 million per month ya. Gue merubah $495 jadi $51.000 di umur ke-17 di prop trading ya. 100 juta pertama gue itu di umur 15, 1 miliar itu di umur 17. Fun fact itu awal tahun ini 1 M ya, tapi udah grow-nya udah signifikan banget ya. Jadi ini tentang gue, buat yang belum tahu ya. Instagram gue nih di atas ini, ya lu bisa follow tuh kalau belum ya. Nah, jadi yang pengen gue bahas di sini itu sebenarnya ini guys ya. Kita pengen bahas beberapa poin ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Election, ya ini election itu pemilu AS ya kan. Apakah Bitcoin overvalue atau enggak ya, kayak promosinya ya kan yang Kosem ada buat. Forecast gue ya, alt seasonnya kapan? Ini gue bakal breakdown gitu kan. Kapan sih
atau justru nggak ada alt season gitu kan. Jadi ini bakalan ada rinci analisanya nanti gitu kan, sama top 3 altcoin picks gue dan live trading gue, ya kan, Bitcoin live trading gitu ya. Jadi tapi sebelum kita mulai ya, apapun yang gue bilang di sini ya, itu bukan financial advice ya guys ya. Jadi jangan ambil ini sebagai sesuatu yang kalian telan mentah-mentah, tapi pastiin kalian cerna dulu dan kalian utilize information di sini sebaik-baiknya ya. Ya, langsung aja. Ya, di sini kita mulai ya. Gue pengen mulai dengan 2024 ya, election forecast ya, dan ini udah Trump confirm 100% menang. Kenapa Trump ini berdampak bullish ya? Karena actually kedua kandidat ya, Trump sama Kamala Harris ini sama-sama pro crypto sebenarnya ya, tapi pada akhirnya presiden itu nggak sebenarnya beneran pro crypto. Mereka itu cuma menggunakan crypto itu sebagai narasi biar orang pilih mereka gitu kan. Kayak total investor crypto di AS kalau nggak salah 19 juta ya. Dan ya Donald Trump sama Harris tentu nggak pengen kehilangan itu. Makanya mereka berdua pura-pura pro crypto gitu kan. Padahal ya itu cuma sebuah narasi gitu kan. Tapi either way, sekarang Trump udah menang dan itu berdampak sangat bullish ke crypto. Ini gue nggak list di sini ya, tapi Trump itu bakalan buat yang namanya strategic Bitcoin reserve ya, di mana sekarang Amerika Serikat itu pegang lebih dari 200.000 Bitcoin, lebih kan bisa cek di Arkham Intelligence. Dan dengan Bitcoin ini, Trump ini janji kalau mereka ini nggak bakal jual Bitcoin mereka yang mereka reserve pegang itu dapat Bitcoinnya dari mana? Dari nyuri punya orang ya. Jadi kayak bukan nyuri sih, itu big exact sih. Itu pada dasarnya orang ngelakuin kriminal gitu kan, Bitcoinnya disita. Nah kayak gitu, something like that ya. Dan Trump itu berjanji kalau dia nggak bakalan jual Bitcoin reserve-nya Amerika dan justru ngebuat strategic Bitcoin reserve ya, which is very bullish, dan itu mengurangi yang namanya kita bilangnya selling pressure ke dalam market gitu ya di sini ya. Jadi sangat bullish gitu kan. Dengan yang lain kayak contohnya Trump itu juga punya tokennya sendiri gitu kan, dan Trump itu pegang koin namanya Trump, kalian bisa cek gitu kan di Arkham juga. Jadi Trump itu nggak cuma sekedar kita bilangnya cuma omon-omon ya gitu ya. Trump itu beneran action buat di crypto gitu ya. Jadi kenapa bullish ya, karena Trump itu menang gitu ya. Sejak Donald Trump menang ini ya, Bitcoin itu langsung break all time high persis pas announcement-nya Trump menang gitu. Ya itu, dan beberapa hari itu langsung rally gila-gilaan sampai ke range level sekarang di angka 97.000 buat overall crypto marketnya gitu ya. Sabar, ini oke. Gitu ya. Sabar guys. Device gue nggak kecas soalnya. Dan sabar ya, gue perlu ini ya. Oke, dan kalau kalian lihat di sebelah sini, setiap kali Bitcoin ngelakuin yang namanya break of structure ya, di sebelah sini ada namanya break of structure, gue bakalan tandain di draw sebelah sini. Nah ini ya kan, ini ngelakuin yang namanya break of structure, Bitcoin langsung ngalamin yang namanya rally pump ya. Ini langsung dia menguat langsung ke atas sini gitu kan. Dan sini dia ngelakuin break, ini ngelakuin break, dan gue berasumsi dia bakalan sama ya, kurang lebih movementnya kita bakal lihat terjadinya rally movement buat Bitcoin ya. Tapi dengan level yang signifikan naik kayak gini guys, apakah harga sekarang itu ketinggian atau enggak gitu kan? Karena ini udah naik total 46% kan, bisa lihat sini ya. Jadi dari sejak Trump menang sampai sekarang ya kan, dan ini sideways ya. Tapi total itu udah naik sekitar 46% dari bottomnya gitu kan. Sebenarnya masih bisa beli atau enggak Bitcoin gitu kan? Atau sebenarnya masih terhitung murah ya. Jadi daripada kita pakai insting ya kan, cuma ngeliatin candle, oh ini udah ketinggian gitu kan, ini udah kemurahan gitu kan. Kalau turun back, oh ini kemurahan gitu kan. Kalau turunnya dikit, oh ini kemahalan gitu kan. Gua rasa kita perlu ngeliat dari data ya guys ya. Jadi kita nggak bisa sekedar cuma bilang ABCD gitu ya. Sabar ya. Sedikit ini ya. Ini gue nggak kecas ya. Device gue nggak kecas ya. Gue be right back bentar. Oke. Kita harus take over panggungnya Suli dulu sekarang. Tahu-taunya dia keluar, orang baru join bingung ya. Ada apa dengan terjadi? Sekarang udah 2.600 tiba-tiba. Ya, Suli keluar malah jadi 2.600. Sul, apa kamu di luar aja terus, Sul? Biar kita naik terus nih ininya.
Oke. Bisa gitu ya? Iya, kamu keluar langsung naik dia ya. Oke, ini aku sambil sambil nunggu Suli, sambil aku iseng jawab-jawab dulu ya. Jawab-jawab pertanyaan dulu nih, ya. Jawab-jawab pertanyaan dulu, bentar. Mau tanya tentang aset yang dimiliki Kak Samuel saat ini apa? Asetku lagi all in di kripto ya, teman-teman sekarang. Karena di tahun 2025 akan menjadi sangat tahun bullish bagi kripto. Jadi sekarang aku lagi all in di kripto. Tapi juga aku ini kan sekarang lagi beli rumah juga, lagi invest di bisnis juga. Jadi ada banyak hal yang aku lagi investasikan gitu. Termasuk aku juga invest di wedding ya kan, jadi aku tahun depan juga nikah, jadi lagi banyak pengeluaran akhir-akhir ini yang harus diselesaikan, tapi it's okay, namanya hidup ya, kita juga pasti punya apa ya, goal masing-masing di hidup kita, seperti itu. Gimana cara memulai dari awal untuk branding? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget, aku bakal jawab ya. Jadi jawabannya adalah, pertama kalian harus tahu dulu apa yang kalian suka, dan kemudian kalian lanjutkan dengan apa yang kalian jago. Dari situ kalian boleh lihat bahwa ada nggak orang yang mau menonton video kalian ketika kalian buat video itu, dan apakah bisa menghasilkan uang atau enggak. Nah, ketika itu sudah dilakukan, nah pasti di situ nanti ketemu brandingnya itu di mana. Seperti itu ya. Gimana cara untuk membuat konten menarik? Konten yang viral itu adalah konten yang bisa ditonton orang dari awal sampai habis. Jadi kalau kalian masih sekarang buat konten dan masih gak tahu kenapa video kalian bisa viral, ya itu berarti salahnya ada di kalian. Sudah balik? Iya. Cuma aku nggak bisa on cam nih. Kenapa? Saya kok ganti ke PC. Mac aku nggak bisa dicas. Sampai sekarang gak bisa ngecas. Nggak bisa. Nggak tahu kenapa nih. Kayaknya diserang Kamala Harris nih. Gara-gara ngejelekin dia barusan nih. Iya. Oke, Suli yang ngomong, aku yang komat kamit aja di sini ya. Oke. Bentar ya. Mohon maaf ya guys. Jadi nggak bisa. Mohon maaf ya, kita terkendala oleh teknis, tapi kita berfokus pada belajar aja dulu teman-teman ya. Kan yang paling penting materinya Sul, bukan mukanya Suli yang ganteng ini. Oke. Dari sampai mana sini ya. Jadi key point-nya ya. Ini kalau aku coret-coret kelihatan nggak? Kelihatan dong. Kurang tebel ya. Oke. Jadi lanjut ya. Tadi sampai sini kan ya. Ya. Ada 4 key point ya yang pengen gue bawain ya di sebelah sini tentang market crypto ya. Overall, ini Q4 ya. Jadi buat yang nggak tahu, Q4 itu quarter 4 di market crypto itu overall tendensinya itu bullish banget ya. Kan bisa lihat di sebelah sini. Ini terakhir kita ngelihat rally, ini tahun bull market tahun lalu ya, 2021. Ya 2020-an kurang lebih ya kan. Nah, ini sekarang 2024 sebelah sini. Ya, kita ada potensi tendensi ngelihat 41 bar cycle, 41 bar cycle ya, dimana kita bisa lihat ada potensi minimal upside-nya itu kurang lebih, ini bukan 500 ya, kurang lebih 100 sampai 200% dari range sekarang ya buat Bitcoin overall secara histori. Ini juga didukung ya sama, sebenarnya kalau kalian cek ya, dari overall-nya, market-nya, kalau kalian cek tuh di quarter 4 Bitcoin quarterly return itu kedua paling besar ya guys. Di quarter 4 itu 479%, sama yang di nih ya. Jadi kalau bulan lalu kan rame kan, Oktober gitu kan. Oktober gitu kan. Tapi ternyata kalau kalian cek by rata-rata average gitu, ternyata bulan November itu lebih besar loh movementnya loh daripada bulan Oktober loh secara rata-rata dari Bitcoin gitu kan. Jadi menurut histori bulan ini ya kita masih punya sekitar berapa 10 hari lagi. Ya gue rasa kita bakal lihat pumping yang cukup signifikan ya dalam 10 hari ini gitu ya. Ini juga oke, ini lumayan musing ya kelihatannya. Tapi yang kalian bisa lihat di sini ya, dari banyak tanggal ya dari awal bulan sampai sekarang itu overall institusi itu nggak ada yang netnya negatif ya, kecuali Grayscale ya. Grayscale ini pun netnya negatif gara-gara dia udah hold Bitcoin dari 2016 di sebelah sini ya kan. Sedangkan kayak BlackRock ya kan, ini BlackRock akumulasi total lebih baik daripada yang Grayscale buang nih sebelah sini nih ya kan. Terus ini ada FBTC, Fidelity, Bitwise,
Fisco, ya kan, Franklin, ya kan, Vanek, dan lain-lain. Tapi cuma Grayscale guys yang merah ya, karena Grayscale itu lagi take profit ya, gue rasa wajar. Karena dia udah invest Bitcoin dari 2016 ya. Ya gue yakin kalau kalian invest Bitcoin dari 2016, terus sekarang harganya di 90.000 ya, itu kecenderungannya kan bakalan TP gitu ya. Ini salah satu hal yang basic juga yang kalian bisa lihat ya, yaitu rainbow chart ya. Ini mungkin sering banget ya. Tapi kita lihat ya, Bitcoin itu sekarang lagi ada di area mendekati steel chip sama accumulate ya. Jadi range di sebelah sini ya buat Bitcoin. Jadi kalau dilihat apakah masih bisa naik, range ke atasnya tuh masih jauh tuh guys ya. Sampai ke atas ini tuh masih jauh ya. Jadi ini bukan peak-nya guys ya, karena bukan gara-gara kalian lihat banyak candle daily di time frame D1 gitu kan, itu candle-nya panjang-panjang, itu langsung, oh ini udah ketinggian, langsung lu short, nggak kayak gitu ya. Karena kita sekarang lagi mendekati ke area-area banana zone ya, dimana retail itu FOMO guys ya, belum FOMO kita bilangnya ya. Retail itu baru akan FOMO kalau angkanya itu genap ya. Jadi nanti pas Bitcoin 100.000 ya, kita di sini udah pegang dari bawah gitu kan, pas Bitcoin sideways selama 7 bulan kita udah pegang gitu kan. Cuma retail-retail yang belum pegang gitu kan, yang investasinya ngikutin media gitu, yang gak jelas juga alurnya kemana, mereka bakalan mulai sering dengar Bitcoin dari media-media ya kan, dan medianya pun bakalan dibayar sama ini kurang lebih ya gitu, dan mereka bakalan sering dengar tentang Bitcoin, ujung-ujungnya retail bakalan FOMO tentang Bitcoin gitu kan. Dan gue yakin ya, retail itu sama pemerintah itu FOMO-nya bakalan barengan buat Bitcoin ya. Jadi nanti run-nya itu bakalan gila sih menurut gue ya. Jadi apakah kita masih punya space buat naik sekarang? Masih jauh banget ya buat ke atas upside-nya gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah kemahalan ya kan, atau sekarang itu ya, ini per detik ini harga Bitcoin udah bukan segini ya. Ini gue tadi buat ya. Good price to bid ya kan. Apakah sekarang itu good price gitu kan? Iya, jawabannya sekarang itu good price to bid ya kan. Mungkin nanti ada yang tanya gitu kan. Ini 93.000 kelihatannya pucuk banget gitu kan. Kalau ditarik ke bawah kayak gimana gitu kan. Kalau tahu-tahu dia ke misal 70.000, rugi dong gua gitu kan. Gitu. Iya gitu kan. Kalau ke 70.000. Tapi berdasarkan atas dasar apa lu bilang ini bakal ke 70.000 gitu kan. Dan menurut gue nggak wise ya buat lu coba-coba timing bottomnya ya, karena buat yang gue pernah ya main cycle di sebelumnya, jadi 2021 itu gue jadi korbannya ya. Gue mainnya itu di pas Bitcoin ngebentuk double top di atas ini, gue mainnya tuh pas di atas ini ya, gue nggak ikutin run ke atasnya ya. Dan pada saat Bitcoin parabolik ke atas kayak gini, gue mainnya di atas ini, itu gue coba-coba timing koreksi pun nggak dapet sama sekali guys ya. Jadi gue rasa crap ya. Meskipun sekarang kalian beli di 93.000 ya, sekarang 93 mendekati 94, gue rasa masih nggak apa-apa seandainya ditarik ke bawah lagi ya. Itu seandainya guys ya. Odds dia buat ke 70.000 itu sangat kecil ya, karena MicroStrategy pun baru akumulasi guys ya. Biggest buy mereka itu di range 85 sampai 90.000 ya, MicroStrategy ya, perusahaannya si Michael Saylor gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah sekarang masih good to accumulate, iya guys ya, 40% gue Bitcoin ya, barang gue gitu ya. Itu buat harganya gitu kan. Ini ya, buat kalian yang ngerasa oh ini sekarang ketinggian, gue rasa kalian perlu lihatnya long term ya. Michael Saylor ini bukan orang bego ya, dia tulis buku tahun 2000-an ya kan, sebelum dia buat MicroStrategy ya. Buat kalian yang nggak tahu, MicroStrategy itu bukan institusi ya, itu perusahaan guys ya, itu perusahaan yang beli Bitcoin ya, perusahaan kalkulator lah ya, perusahaan matematika ya kita bilangnya, buat ngitung makanan gitu kan dan lain-lain. Tapi itu makanannya beda lagi guys ya. Makanya si Michael Saylor ini bikin MicroStrategy namanya. Ini dia itu bukan orang bego ya guys ya, karena duit dia lebih baik dari lu gitu kan. Bukan, jadi lu dengerin aja sama orang yang duitnya lebih baik dari lu. Michael Saylor ini ngebuat forecast ya buat Bitcoin. Ini ada bear case, ada base case ya. Base itu mid lah ya kan, ini mid, sebelah sini tuh bull case gitu kan. Jadi ini tahun 2024 sekarang segini ya, ini sekarang bukan 65.000 ya. Ini karena per dia buat itu 65.000, sekarang di 93.000 anggapannya ya, di 93.000. Kalian hitung aja kalau bear case berapa guys. Ini upside-nya berapa ya? Kalian cari ini berapa tahun ini kurang lebih 21 tahun ya. Kalian bisa hitung ya. Ini naik ke sini berapa ya? Gua hitung cepat ya. 30x lebih ya. 31, 32x. Berarti 32.000% ya kan dalam 20 tahun. Lu coba cari investasi
yang kurang lebih ya bakalan punya CAGR ya, compound annual growth rate sekitar 20 sampai 40% selain Bitcoin. Nggak ada guys ya. Jadi menurut gua ya mungkin sini pada hantamnya ke altcoin semua ya, tapi kalau kalian beneran truly pengen invest, kalian coba tarik ke 21 tahun ke depan, hitung aja break-case-nya. Dapat nggak CAGR segini? Lu invest dimanapun deh gitu kan. Jangan lupa buat adjust ke US dollar kayak gitu ya. Itu buat apakah kemahalan atau enggak. Kalau kalian tahu JP Morgan yang dulunya ngata-ngatain Bitcoin ya, di media dia Bitcoin scam, Bitcoin scam, Bitcoin scam. Sekarang dia forecast Bitcoin bakalan ke 150.000 dalam 2024 sampai 2025 ya, di cycle ini ya. 150.000 berarti upside-nya itu kalau kita cek ya di sebelah sini kita masih punya 62% upside ke atas ya kan. Jadi peak-nya itu 62% ke atas gitu. Ya. Dan ini stock to flow model ya. Gue dapat dari Bitball BTC, salah satu provider informasi juga. Menurut stock to flow pun lebih gila guys ya, berdasarkan hitungan mereka. Karena terakhir pakai stock to flow itu berhasil guys. Di sini berhasil, 2018 berhasil, 2022 berhasil ya kan. Jadi setiap bulan tuh stock to flow-nya berhasil. Ini berhasil, ini juga berhasil ya. Nah buat kali ini stock to flow mereka itu ngitung harga Bitcoin itu di 500 ribuan lebih ya, di range yang sebelah sini di bulan Oktober 2025. Ya ini lu nggak usah ngambil stock to flow-nya, lu nggak usah ngambil stock to income-nya. Ini cara hitungnya rumit ya guys ya. Lu ngambil power law-nya aja ya. Ini power law itu di range 126K ya. Jadi kita masih ada upside jauh banget. Kayak yang tadi gue bilang, kita masih ada upside kurang lebih 62% ya buat tanda kutip potential peak buat Bitcoin gitu ya. Tapi sebenarnya gini guys ya, ini baru serunya ya. Ini baru ya, gue baru semangat nih ngejelasinnya ya. Karena sebenarnya kita nggak peduli guys tentang Bitcoin ya. Kita peduli tentang alt season ya. Altcoin kita kayak gimana? Ya gue rasa itu ya yang kita peduli ya. Gue yakin banget ya di sini ya. Kalau Bitcoin ke nol, tapi altcoin naik 100 kali lipat ya dari range sekarang, kalian juga bakalan euforia happy ya. Atau nggak usah naik 100 kali, altcoin naik, Bitcoin turun, itu kalian nggak apa-apa, kalian senang gitu kan. Jadi kita di sini itu kita nggak peduli tentang Bitcoin sebenarnya. Gue yakin ya 95% lah di sini ya nggak peduli tentang Bitcoin-nya, ya kan? Karena gue yakin kalian pegang Bitcoin-nya itu sangat-sangat kecil, ya kan? Kita cuma peduli tentang alt season-nya, gitu. Nah, jadi indikasi dari alt season, ya, itu bakal terjadi kalau apa? Itu kalau 75% dari top 50 coins, itu performanya itu lebih baik daripada Bitcoin. Maksudnya kayak gimana? Ini gue jelasin dulu ya sebelum kita in-depth ya. Jadi kalau top 50, kan cek di CoinMarketCap atau di CoinGecko, 75%-nya dari 50 berapa? Berarti kurang lebih 75, 3, berapa? 75 bagi 2 ya, kita hitung ya. Gue matematika di sini ya. Nah, 37 ya. Jadi 37 dari sini itu outperform harga Bitcoin. Jadi misal harga Bitcoin di sini ya kan dia plus 2% gitu anggap ya. 2% buat Bitcoin itu tinggi ya guys ngomong-ngomong ya. Terusnya meanwhile salah satu koin ya kita sebut tickernya itu ABCD ya. Itu naik 4%. Nah, ini hitungannya udah outperform. Ya ini yang kita sebut sebagai perform better gitu kan. Nah, ini butuh 75% dari top 50. Itu baru kita kategorikan sebagai out season. Once ini terjadi, bukan cuma top 50 nih guys ya, ngepam ya, sampai top 500 ya, lu bisa bilang ya, ini bahkan ikutan parabolik. Dan paraboliknya itu bukan naik 10-20% guys ya, karena gue yakin orang-orang kripto di sini itu bukan nyari 10-20%, bukan nyari 50%. Lu nyarinya beggar ke sini kan, lu nyarinya bisa gak duit gue kali 2 kali 3, ini gue kali 2 kali 4 gitu kan. Gue lempar segini jadi berapa gitu kan. Karena kalau lu cari ya 20-30%, ya lu nggak bakalan di kripto sih menurut gue ya. Kecuali ya lu pengen reserve aset lu gitu kan, ya lu taruh di Bitcoin, 20-30% bisa gitu ya. Tapi kalau buat orang yang investor biasa gitu kan, retail biasa, gue nggak yakin mereka cari 20-30%. Kecuali duitnya udah 3 digit M atau 2 digit M, oke lah gitu ya. Gitu. Indikasi terjadinya alt season ya. Ini chartnya total 3, gue fotonya beberapa jam yang lalu ya ini ya. Total 3 itu apa? Jadi semua market cap ya kripto ya kan itu ditotalin, dikurangin Bitcoin, dikurangin ETH ya. Ini jadi salah satu indikasi yang menarik ya, karena garis orange ini kita bilangnya break of structure ya kan, ini break of structure sebelah sini ya.
setiap kali market itu ngelakuin break ke atas, kita ngelihat di sini dia naik 1.400% ya, alias 14x ya. Jadi kalau kalian ikutin run di 2021, ini hampir semua koin ini naiknya bagger guys ya. Seminggu naik 2 kali, seminggu ya guys ya, seminggu naik 100% ya kan. Itu minimal paling kecil gitu kan. Dan gua rasa kita ada potensi buat mimic movement-nya, buat tirain movement-nya di range sekarang ya. Jadi range-nya itu kurang lebih kita targeting ke 1,5 triliun dulu, 1,65 to be exact ya, 1,65 triliun US dollar buat crypto total market cap-nya gitu ya. Jadi ada possible breakout di sebelah sini, kalau cek volume itu juga signifikan. Sebelah sini juga ada breakout ya kan. Dan dia langsung parabolic beberapa bulan kemudian, meski sempat sideways 3 bulan, ini pun sideways, gue yakin dia bahkan ujung-ujungnya ke 1,65 triliun gitu ya. Jadi cuma perkara waktu guys ya, buat altcoin itu mulai starts to rally gitu ya. Ada juga salah satu indikasi ya guys ya, yang menurut gue kalian bisa cek ya. Setiap kali ETH outperform Bitcoin, ya kan? Setiap kali ETH ini 2016 sebelah sini ya. Ini 2020 ya. Sebelah sini 2024 nih, kalian bisa cek nih ya. Dan setiap kali ETH itu outperform Bitcoin, jadi ETH naiknya lebih baik daripada Bitcoin, ya kan? ETH-nya naik, misal berapa 10% gitu. Ini slash gitu kan, BTC-nya mungkin cuma naik misal anggaplah cuma 3% gitu kan. Nah ini ETH-nya itu outperform Bitcoin, Bitcoin-nya di dalam. Jadi kalau lu bandingin by chart, ETH slash BTC bilangnya kayak gitu ya. Dan setiap kali ini terjadi, setiap kali ETH BTC ini naik ya, ini chartnya ETH BTC kan bisa lihat ya, ini parabolik guys ya, ini out season ya kan, sebelah sini out season gitu kan. Kita ada potensi kalau Vitalik ya, Vitalik Buterin, foundernya Ethereum ya, berhenti jualan ETH sama berhenti jadi crypto Twitter, berhenti ya, start to build something ya, actually build something ya. Lu jangan, Vitalik jangan main cewek terus ya, banyak ya di Twitter ya. Jadi once dia stop ngelakuin itu, gue rasa kita bakal lihat ETH mulai ngepump ya. Dan once ETH ngepump, ekosistemnya bakal ngikut dan semuanya itu bakal ngikut ya. Jadi yang kita perlu concern sebenarnya itu ETH sekarang, bukan Bitcoin ya. Bitcoin itu nomor 2 gitu ya. First movernya sekarang lebih ke ETH gitu ya. Karena kan cek di sebelah sini harganya jatuh turun, Bitcoinnya naik gitu kan ya. Berarti kayak gimana? Berarti ETH-nya underperform dari Bitcoin gitu ya. Dan kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi kapan kira-kira out season ya? Setelah semua informasi yang gue kasih gitu kan. Gue ada ngebuat forecast ya, based on forecast gue ya, ada potensi terjadinya out season. Gue udah bilangnya bulan ini akhir ya. Gue persis bilang bulan ini akhir ya. Cuma buat ngefix timeline gue ya, ini forecast gue pribadi ya, yaitu 15 Desember ya, range-nya antara pertengahan Desember ya, atau mentok-mentok ya Januari awal ya. Januari awal ini 1 sampai 1,5 minggu awal ya. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 10 Januari. Nah, ini hitungannya based on apa? Gue bisa bilang ini based on Bitcoin dominance ya, karena kita perlu ngelihat dari dominance ini ada pattern ya, namanya itu 48 bar ya. Sebelah sini 48 dia drop ya kan, ini 48, sebelah sini dia drop, ini out season ya, di sini out season, di sini ya kita bakalan potensi ngeliat out season 48 bar. Ini juga bisa di breakdown, kurang lebih dia turunnya itu selama 14 bar gitu kan, 13, 14, 13, ini 14 ya kurang lebih ya. Ini kalau tarik kayak gini, ini ke sini, ini dapetnya 30 bar guys ya. Jadi fix, ini ke sini dapetnya kurang lebih juga 30 bar. Ya jadi udah ada cycle-nya guys ya, udah di code, udah program ya guys ya, kita bilang ya bahasa kriptonya, bahasa orang kriptonya. Buat Bitcoin dominance ini nge-reject dan altcoin itu mulai pumping ya. Rejectnya kemana gitu kan? Gue nggak yakin kita bakal ngalamin rejection sebesar 51% ya. Jadi buat yang nggak tahu, ini kalau kita reject 51% berarti Bitcoin itu cuma bakal dominasiin ya kurang lebih berapa? 49%. 51%-nya apa? Altcoin. Nah, ini out season kayak gitu ya. Sekarang gue rasa kita mentok-mentok rejection itu 20%. Ya 25 sampai 30 kemarin datanya gue cari. Jadi ada potensi kita ngeliat something like this buat dominance ya. Kenapa? Karena dan 25 sampai 30% ini cukup besar rejectionnya, ya kan guys ya. 5% drop aja guys dari dominance itu altnya udah pump gila-gilaan ya. Karena money itu rotate ya. Jadi kalau kalian pelajarin, uang itu berotasi dari yang atas ke bawah ya. Kita bilangnya piramid ya kurang lebih ya, kayak gini ya. Jadi atas itu Bitcoin gitu kan, turun ke ETH gitu kan,
ETH, atau di sebelah sini di luarnya ada Solana gitu kan. Turun lagi ke high cap ya. High cap itu top 50 lah kita bilang ya. Dan turun lagi ke low cap gitu kan. Low cap ini ya top 100 gitu kan, top 500 gitu kan. Turun lagi ke exotic. Exotic ini yang agak shit ya pairnya. Jadi kayak pair-pair yang kita bilangnya agak kurang ya, yang kecil-kecil ya guys yang mainnya ya. Sabar, gue langsung aja kebuka. Oke. Apa Sul? Oh tadi nggak kelihatan ya WhatsApp ya? Enggak, aman. Oke, aman-aman. Aku nggak sengaja kayak ini. Oke, jadi ini forecast gue pribadi ya. Nah sekarang apa altcoin yang kita bisa akumulasi ya? Ini menariknya ya. Sama nanti kita bakalan tarik-tarik garis, sama kita bakalan, wah tarik-tarik garis terlalu kasar yang ngomongnya. Kita bakalan analisa ya guys ya, bukan tarik-tarik garis ya. Altcoin kalian ya di sini ya. Dan di akhir gue bakal live trading bareng kalian, dan ini disponsorin sama Okta ya. Oke, jadi langsung aja. Sebelumnya gue mulai ya, gue disclaimer lagi ya. Kalau semua slide ini gue udah taruh not a financial advice, jadi ini itu bukan ajakan jual atau membeli suatu aset investasi kripto ya. Dan ini itu sifatnya berspekulasi, jadi kalian bisa kehilangan duit kalian ya, gitu ya. Dan gue pribadi tidak terafiliasi dengan token atau koin kripto manapun ya. Jadi kalau ada kerugian ya, gue nggak bertanggung jawab ya. Tapi kalau untung juga lu nggak bakal bagi kan, gitu. Jadi 3 ya alts yang gue hampir bisa pastikan ya 99% pasti naik ya. Yang pertama ini Bitansor, tahu ya. Jadi ini gue shootnya per tahu itu 460 ya. Jadi ada possible accumulation zone range di 450 sampai 470 ya. Based on chartnya, dia udah ngalamin yang namanya rejection ya dari 0,618 ya, Fibonacci 0,618 ya sebelah sini ya. Jadi setiap kali dia ngalamin rejection ya gue rasa ini bakalan parabolic move ya ke atas. Cuma perkara waktu aja. Kebetulan juga tanggal 20 hari ini, ya kan 20 hari ini itu ada Nvidia earning report, dan ini cenderung bullish ya buat market crypto ya. Kalau kalian tahu tickernya itu Nvidia ya, kan pakai PC, laptop, nah ini Nvidia kan pakai. Ini cenderung bullshit to AI ya, dan biasanya koin yang namanya ini nggak ada di slide ya, tapi kalian bisa cari trade aja di futures ya. Kalau ketemu setupnya ya, only kalau ketemu setupnya di WLD ya guys ya. Ini lumayan berpengaruh koinnya ya dengan Nvidia earnings report tanggal 20 hari ini gitu ya. Itu jadi tahu ada potensi menguat ke peak levelnya 1192 ya, 156% dari range sekarang. Dan ini gue hampir bisa pastikan karena gue pegang banyak tahu. Gini guys ya, sekarang AI itu masih belum perform ya. Dari kemarin tuh liquidity flow-nya itu pindahnya itu dari Bitcoin ya kan. Terusnya ETH pump dikit gitu kan, ETH naik dikit gitu kan. Terusnya memes. Terusnya muter lagi Bitcoin naik gitu kan. Jadi AI ya kan, DeFi, apalagi kan sebut lah semua sektor lah, apa gue nggak RWA gitu kan, Oracles dan lain-lain, itu nggak naik semua guys, itu nggak nge-pump semua. Yang pump tuh memes gitu kan. Makanya dari kemarin, dari gue pribadi ke private community itu sizingnya, positioningnya itu ke memes gitu kan. Kita lumayan bagger ya, jackpot ya, 3x 4x gitu banyak ya. Di Doge juga lumayan ya, itu gue lumayan pakai sizingnya lumayan besar gitu ya. Tahu ini pribadi gue ngelihat juga ada potensi di sini, ada fair value gap ya. Jadi next candle ini close juga bahkan ada ekor bisa aja nyentuh ke bawah sini gitu kan. Terus langsung dia nge-wick ke atas, langsung dia ngebuat candle-candle panjang ke 1100 ya. Gitu. Tapi kalau kalian tanya, kita tungguin nggak di sini? Enggak guys, buat apa guys? Lamsam sekarang ya, nanti pas ada duit lagi hajar lagi di range gini kalau dikasih. Karena kalau tahu-tahu dari sini dia tiba-tiba naik, lu ruginya 100% gitu kan. Meanwhile lu cuma pengen cari drawdown segini, anggaplah ini 20% gitu kan. Meanwhile lu cuma pengen cari diskon 20% ya. Gue rasa nggak wise by hitungannya. Jadi misalnya lu taruh 100 juta gitu kan, lu pengen cari diskon min 20%, jadi lu bisa dapat lebih barangnya. Tapi lu berpotensi buat kehilangan upside berapa? Jadi duit lu bisa jadi berapa nih? 256 juta. Gara-gara lu bela-belaan pengen cut loss, terusnya hilang, cari 20% ke bawah. Jadi menurut gue kayak gitu. Tentang Bitansor ya, tentang TAO. Oke. Ini koin pertama gue, ya, yang gue pribadi pegang high cap ya.
again, not a financial advice, tapi gue punya barangnya dan gue tidak terafiliasi dengan tokennya atau apapun. Ya. Baik juga teman-teman gue pribadi yang punya barangnya, yang udah dari cycle ini 3 tahun yang lalu, yang punya duit triliunan, gue kenal, dia punya barangnya, ya. Kita kenalan kemarin di Bali dan dia punya, tahu, Bitensor, gitu ya. Ini salah satu blue chipnya AI, gitu ya. Kau kan cek by Mindshare, ini top one, gitu ya, di 12 bulan belakang. Ini selanjutnya itu PP ya guys. Ini koinnya familiar semua karena gue nggak pengen buat kalian investasinya susah ya. Kalau gue kasih yang low cap pasti naik pun sedikit yang untungnya. Jadi lebih baik gue kasih sesuatu yang pasti. PP ini gue berasumsi, gue menurut analisa gue bisa jadi the next Doge ya. Doge itu kan naik 280% ya dari range bawahnya ya kan. Gue call-nya itu dari 0,11, masih ada screenshotnya di private group ya kan, $0,11 sini. Ya ini bukan ini ya. Dan sekarang udah di 0 berapa? 39 ya kalau nggak salah ya. Jadi udah beggar 200%, 300% ke atas. PP ini gue rasa meski udah naiknya signifikan, tapi gue masih percaya PP ini bisa run up kurang lebih kayak Doge. Ya kan, meski narasinya itu sekarang ke Doge ya kan. Elon kan nge-tweetnya kan Department of Government Efficiency terus. Tapi gue rasa kenapa PP ini bisa run up? Karena based on monthly chart ya, ini gue ubah ke line chart biar lebih gampang. Setiap kali dia ngelakuin yang namanya break of structure, ini kan break ya kan, ini run guys ya, ini naik berapa puluh persen gitu kan. Sekarang dia sama guys ya, patternnya itu sama, polanya itu sama sama ini. Ya ini nggak bisa dimanipulasi guys chartnya. Karena ini sifatnya monthly ya. Setiap kali dia ngelakuin break of structure, dia ngelakuin parabolic move ya. Jadi gue rasa masih ada upside. I mean kalau ini upside-nya 200-300% dan nanti out season ini hampir sebuah kepastian, emang kalian nggak pengen dapetin duit pasti? Kalian nggak pengen nih ditawarin, nih pasti kali 2 gitu kan, 99% lah ya. Gue nggak bilang pasti ya. Dan ini bukan financial advice, tapi 99% kali 2. Ya lu ambil gitu kan. Lu ngapain coba-coba taruh ke Digen, lu coba taruh ke futures, coba-coba hajar mana sana sini gitu kan, tapi lu nggak ada untungnya gitu kan. Jadi PP hampir bisa dipastikan 200-300% dari range sekarang. PP ini call-nya dari sini ya, 2027 ya, 2027 ya. Itu buat koin ketiga. Nah ini yang terakhir ya, Solana. Abis ini kita baru live tradingnya. Solana ini menurut gue dari awal dia udah run dari 8 ya, tapi gue rasa gue tetap punya conviction akan ada, kalau orang bilangnya Solana season, altcoin season. Ini gue pertama kali bilang ya, by the way, Solana season ya. Orang banyak alt season gitu kan, meme season. Ya gue percaya bahkan ada Solana season ya. Solana season apa ya, kurang lebih kayak meme sih. Ya kan, cuma based on memes dari Solana gitu ya. Solana price sekarang di 235 dan ada potensi buat lo akumulasi ya selama dia nggak nembus ngeflip ke 161 ya. Dengan upside target di atas ini ya, tapi kalau kita lihat based on price actionnya sekarang dengan Bitcoin yang terus-terusan naik kayak gini ya, gue rasa Desember akhir kita bisa lihat Solana trading di 300-350 dolar ya, based on hitungannya ya. Karena kelihatan jelas di monthly chart ya, dia udah break of structure. Dan kalau kalian cek di chartnya Sol/BTC ya, gue hafal nih chartnya, dia ngebentuknya kayak gini guys ya, triangle ya, dia udah di mentok ya sebelah sini ya. Kita tinggal tunggu dia break, langsung dia parabolic, dan ini bakal langsung ikutan parabolic ke atas gitu ya. Jadi ada potensi buat Solana trading di 300-350 dalam 1-2 bulan ke depan. Not a financial advice, tapi gue punya barangnya ya. Dan kalau rugi gue nggak ganti ya guys ya. Tapi kalau untung juga kalian nggak bakalan bagi gue ya. Cuma thank you ya gitu. Nah, jadi buat kesimpulannya, di sini ada 3 koin yang gue call-nya itu high cap ya. Dan ini pertama kali gue call official by slide kayak gini ya, by spreadsheet kayak gini ya. Jadi ada TAU, SOL, PP ya kan. TAU ini current price-nya di sini. Jadi kita ada 3 target ya. Gue ikutin si Michael Saylor. Kita pakai bearish target, pakai mid target, pakai bullish target ya. Kita kalau bearish targetnya aja ini hampir 2x ya kan. Mostly ini hampir 2x. Ya kan, sebelah sini ini 50-70%. Tapi gue rasa kita minimum visit di mid target. Tergantung si Trump itu performnya kayak gimana pas dia in-house di Januari 20 ya kan, 2025 nanti. Itu bakal mulai, marketnya bakal mulai shoot up like crazy sih menurut gue ya. Gitu. Jadi ini official calls gue ya. Dan ini bukan sembarangan kasih angka ya guys ya. Ini kita pakai vibrational date number ya. Meski kelihatannya angka bulat-bulat, ini gue buletin karena
angka bulat itu cenderung jadi angka psikologis di mana orang pengen TP ya. Makanya kita sengaja bulatin angkanya gitu ya. Gitu. Ya. Ini buat ini ya. Dan sekarang gue pengen live trading, tapi sebelumnya guys, ini kalau saya ada guys ini. Gue pengen share ya, kalau ada linknya gak sih kok? Yes, Joy di mana? Gue stop share dulu ya. Ya. Kita akan mulai open position ya, bentar ya. Ya, jadi Joy bisa tolong dikasih linknya nggak ke chat untuk teman-teman bisa download dulu aplikasi Okta. Oke, siap. Biar teman-teman ini buat yang mau untuk join dengan Suli sekarang untuk live trading boleh cepet untuk download dulu aplikasi Okta sekarang. Linknya tunggu ya Sul. Oh Ini ya. MetaTrader aku kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, by the way Bitcoin 94.000 nih. Per kita live nih. 94.000. Ya, Sul, all time high nih dia. Sul, jadi aku beli PP juga nih Sul sekarang. Apa gimana? Gimana nih? Ini sayangnya mic aku dicas, padahal aku juga pengen rekam loh. Tapi jadi nggak bisa buka kamera. Iya, sayang banget nih Sul. Gimana? Atau kamu pakai HP sama ngerekam HP? Ya, bentar. Dan, oke, Joy, ini tolong kenapa? dikirim dulu. Ya, jadi itu linknya teman-teman buat yang mau download sekarang bisa mau lewat web, lewat ini Okta atau ya udah kalian klik itu linknya yang ada di chat sekarang. Dan kebetulan Sul bisa balik dulu nggak Sul ke tadi kode promo ini. Mumpung kapan lagi nih kan? Kapan lagi nih kode promo ini? Mana tuh Sul? Nih. Nah, pada saat kalian daftar, kalian jangan lupa pakai kode promo Bitcoin 2025. Tolong Joy, di chat ditulis juga kode promonya Bitcoin 2025. Ini kenapa? Karena pada saat kalian menggunakan kode promo ini, nanti kalian akan mendapatkan bonus 100% di deposit pertama kalian. Jadi cuma deposit pertama doang ya teman-teman. Kalau kalian masukkan 1 juta, kalian langsung dapat 2 juta yang bisa Oh ya, kalian bentar ya. pakai buat trading. Ya, tapi ingat Bitcoin 2025 huruf besar semua. Itu kode promonya. Joy, nah itu dia. Promo code-nya Bitcoin nggak disambung Joy semuanya. Hati-hati misleading. Nah, Bitcoin 2025 ya nyambung semua itu kalian deposit anggaplah 10.000 rupiah misalnya. Nggak bisa ya. Minimal deposit di Okta berapa Joy? 100.000 ya? Kayaknya $10 deh. Ya, pokoknya $10 ya. Berapa? 150.000. Kalian deposit pertama pakai kode Bitcoin 2025 ini langsung dikali 2. Jadi kalian masuk 5 juta jadi 10 juta langsung. Itu bisa dipakai buat trading. Ya, tapi cuma di deposit pertama aja. Jadi pastikan kalian untuk mengambil kesempatan ini karena tentu ini datang 2 kali. Gini guys, yang kita bakalan trade, by the way Bitcoin per kita ngomong naik $300 ini. Rally Gila ya. terus deh. Apa gini guys ya, kalau kalian trade di broker lain ya kan di sini kebetulan ya kita sama-sama ngerti ya, ini bukan, there is no free lunch ya, kalian bisa nonton ini. Gue tentu nggak mau kayak kalau ini gratis ya, gue bicara gratis gue juga nggak mau gitu kan. Jadi kalian bisa nonton ini juga gara-gara ada Okta ya, dan Okta ini sponsorin gue buat live trade di depan kalian gitu kan. Jadi sebenarnya live trade yang ngapain? Gue ngeliat ada potensi buat, karena kita ada 3 pair di sini kan, buat Dodge sama yang lain. Gue ngeliat di sini dari ketiganya Dodge ini yang paling menarik ya, buat kita pasang positions ya. Gue bakal pakai spreadnya Okta gitu kan, semuanya commissionnya based on Okta. Jadi pastiin, terserah kalian ya kan pengen pakai yang lain ya. Tapi kalau kalian pakai yang lain terserah kena stop out gitu kan, tiba-tiba di Okta nggak kena stop out ya, terserah ya kalian yang kena gitu kan. Gue nggak tanggung jawab gitu ya. Jadi sebelum gue ngeklik pun ya, everything I say is not a financial advice. Tapi kalian bisa lihat chart di sini, by Dodge ya. Ini dia udah parabolic move banget di MetaTrader-nya. Di Okta ini ada Dodge, dan gue bisa ngelihat ada potensi ya buat Dogecoin ini run up ya. Meski kemarin kita udah enter, ini udah ngebentuk rally sebelah sini. Gue ngelihat ada potensi sini ngebentuk base, dan kita bakal lihat lanjutan dari Doge ngebentuk another rally movement ya. Jadi sekitar kayak gini ya. Kalau kita cek di lower time frame-nya pun, di H4 ya. Di H4 pun kelihatan kalau Doge ini udah retest ya dari levelnya. Jadi buat gua tandain, Doge ini currently lagi retest di range sebelah sini ya. Nah, dia lagi retest ya. Jadi dia baru breakout dari ini sideways range-nya gitu ya. Dan actually sekarang itu very promising time ya for you to
accumulate Dodge ya. Bisa di spot atau kalau lu pengen pakai leverage bisa di Okta ya. Dengan lu bisa dapat tuh deposit bonus setengah gitu ya. 100% ya deposit bonusnya. Jadi gue bakalan pasang limit order di Dodge. Kita bakalan hantam di level 0,38732 ya. By limit ya. Ini gue depositnya cuma berapa? $700 ya guys ya. Jadi gue bukan pengen full margin depan kalian ya. Cuma nggak ada ininya juga guys ya. Nah, 81 dengan stop levelnya di 33 ya kalau pengen aman ya. 34226 ya, jadi 034226 dengan TP-nya sebenarnya gue udah targetin dari kemarin di 051 ya. Ini udah gue hafal ya. Jadi dengan setup kayak gini kurang lebih gue bisa ngelihat Dodge pump ya kan dengan invalidation level sebenarnya ke bawah sini. Ini berarti sizingnya terlalu besar nih. Kita mungkin pending ordernya kita kecilin 0,1 ya. Dengan yang 025 kita remove ya. Bisa lihat sini, stop out-nya berapa? Kita bukan lihat by dollar. Stop out-nya by 45 pips ya. Kita bisa lihat nih. Atau 450 pips. Gua nggak ini ya. Tapi kita bisa lihat 450 points ya. Berarti berapa? Yang 450 pips ya. Dengan target price ya berarti ini swing 100% ya. Kalian bisa ambil. Gue market order aja guys ya. Biar live sini ya. Nah, dengan stop level di bawah sini ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, buat targetnya ditarikin aja Fibonacci-nya. Ini sebenarnya ordernya execution-nya cepet sih guys ya di Okta ini ya. Kan pasang TPSO cepet ya, nggak delay sama sekali. Gitu ya. Jadi ini setup gue buat Dodge ya kan. RR-nya cukup banyak ya. Dan ini tipe play-nya itu swing, kita butuh ngelihat Dodge ini meledak ya ke atas ya. Karena naiknya itu nggak boleh pelan-pelan guys ya. Naiknya itu butuh langsung ditembak ke atas gitu ya. Itu buat Dodge. Ya. Selama dia nggak nembus bawah sini ya, gue nggak akan bilang ini bakalan 100% TP ya. Cuma makanya kita pasang stop loss ya. Di sini ada range sideways-nya ya. Kita cuma perlu dia nggak break bawah dan dia lanjutin konsolidasinya. Karena kalau dia lanjutin konsolidasinya, berarti ini kan accumulation phase kan. Kalian cek ya. Ini akumulasi sebelah sini ya. Ini gue kotakin deh. Kita warnain ya. Kuning ya. Kuning kayak sama ya. Nggak apa lah. Ya. Ini akumulasi sebelah sini. Ini partisipasi, ini distribusi. Nah, kita berharapnya jangan kayak gitu ya. Kita berharapnya mulai pump ya. Ini Dodge ini positionnya buat gue, buat sementara kayak gini ya. Ini udah mulai profit sih ya. Nggak ada jaminan buat profit ya. Cuma terserah kalian kan mau enter atau enggak. Kalau nggak sesuai sama analisa kalian jangan enter ya. Gue pribadi ngeliat ini Bitcoin all time high kok. Per kita ngomong dia all time high nih. 100% yang pegang Bitcoin nih lagi untung sekarang. 100% sekarang ya. Kita pegang Dodge ini udah untung $2 nih gitu ya. Udah 94.000 ya Sul sekarang. Iya Gila. gitu ya. Ya ini pakai Okta sekali lagi ya. Kalian bisa pakai apa Bitcoin 2025 ya. 100% bonus ya. Buat di sign up-nya ya. Ya, kita untung tuh guys ya, $7 di Okta ya. Sebelah sini ya. Kalau kalian pengennya scalp play, ya gue ngeliat ada potensi kalian bisa pasang stop loss-nya di 0,375 ya. Itu buat scalp-nya ya. Tapi kalau kalian pengennya swing kayak gue nggak akan ngerubah positions gue. Ya, ini buat positions gue ya. Gitu ya guys ya. Buat position gue di Doge. Gue bakal update mungkin di Discord gue ya. Tapi ini kalau TP pun uangnya gue giveaway aja ya. Ini kita for fun ya. Tapi kita giveaway-nya dalam bentuk saldo ke Okta ya. Nanti gue transfer ke kalian via Okta. Oke? Gimana kok coba cara daftarnya? Aku coba share screen Google ya. Ya, boleh. Bentar. Ini gue guide ya. Guys. Misal di sebelah sini ya. Gimana ya jadi? Kita cari Okta. Ya. Terusnya kita ke bagian mana nih kok? Ini. Di bagian referralnya biar dapat 100% gimana kok? Nah, coba dulu. Harus daftar dulu Sul. Tapi ada referral code itu ya kan?
Saya Ada menurut gue ini uang gratis guys ya. Kayak ini tuh ibaratnya exchange ya, lagi ngelakuin marketing gitu kan. Terusnya mereka marketingnya bagi-bagi duit gratis gitu kan. Gak ada salahnya sih menurut gue sih ya, buat kalian cobain sih. betul betul. Yang Pokoknya gratis itu Bitcoin kayak. Jadi kayak 2025 lah. Itu yang paling ininya. iya, terusnya kayak kalau lu bilang ini win-win sih guys ya, kalau kalian cobain ya. Ini website yang sini nggak work ya. Mungkin yang di mana nih? Sini ya. Yang di atas itu yang IDN itu Oh mungkin. ini. Itu. Ya. Ini bad gateway ya. Aku coba di ini Harus dulu ya. pakai VPN sepertinya. Oh, aku Kalau nggak connect dulu ya. download aja. Kalau nggak download aja ya Kak. Ya nggak sih? Atau coba Joy. Kalau kamu share HP-mu bisa nggak Joy? Sambil kita ini Sul ya. Sambil kita tunjukin ini sambil kita open Q&A juga nggak apa-apa ya Sul. Ya, boleh, boleh. Jadi buat yang mau nanya silakan nanya dulu tentang tadi altcoinnya 3 altcoin yang Suli udah jawab ya. Udah berikan juga. Boleh banget. Sul, ada yang menarik banget nih, ada yang nanya, bagaimana pandangan Suli dan Samuel tentang ChatGPT 4 yang berbayar untuk analisis koin dan saham? Apakah 70 sampai Menarik. 80 Oh, US? menarik. Sekarang tuh, jadi AI itu ada 3 tahap kok. Kalau Pak Sam ikutin nggak? Aku ikutin sih dari kemarin sih. AI Gimana? itu ada 3 tahap, 3 level. Ya. AI biasa gitu kan. Sekarang tuh lagi AGI sorry bukan AGI, AI agent gitu kan. Jadi kayak AI-nya itu bisa kita suruh belajar sendiri gitu. Jadi kayak kita kasih goal, dia belajar sendiri gitu kan. Jadi kalau ChatGPT itu dia purely cuma kita tanya dia jawab, kita tanya dia jawab gitu kan. Kita tanya dia mikir jawab gitu kan. Tapi kalau AI agent itu dia bisa kita kasih tes gitu kan. Misal, oh coba buat konten gitu kan. Atau coba cari ide marketing buat misal influencer atau kayak gimana gitu kan. Coba promoin influencer, apa yang bakal rame, dia bakal mikir gitu. Nah itu di AGI. Sorry, itu AI agent ya. Nah, yang stage 3 ini nih yang khawatir ya, AGI ya. Ini dia baru bisa mikir secara ini. Jadi dia takutnya tuh dia bisa ngambil data di financial market, ya kan dia ambil tuh semua history past di belakang, dia pelajarin gitu kan, kenceng. Apalagi nanti bakal ada quantum computing. Nah, itu baru baru bakalan ini sih menurut gua sih. Baru bakalan significant rally sih. Buat makin susah lah, ya kan? Karena sekarang 63% ya kalau gue nggak salah ya, itu volume dari US stock market itu diciptanya sama algoritma Pak. Jadi udah bukan pakai manusia itu di US stock ya, Wow. kayak Nasdaq itu 60%-an lebih. Wow, 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 wow. Oke, Sul, ini kemarin kamu downloadnya ini pakai apa, Sul? Di mana kemarin kamu tuh? Oh ini nih OctaFX IDN site ya. Pakai itu kemarin kamu. Iya. Terus kok sekarang lagi ini ya? Lagi nggak bisa dibuka sekarang dia. Ini Bagaimana? kayak 2000 orang akses bareng-barengan mungkin, atau nggak tahu deh. Ya pokoknya kalian download dulu di aplikasi Okta itu boleh pakai ini. Sebenarnya dari klik link ini bisa nggak ya langsung gitu? Nah, ini Pakai aku Bitly itu udah kan. coba klik linknya, cuman tetap loading juga sih. Padahal udah pakai VPN juga nih. Iya, emang kita nge-crash kayak servernya Okta nih. Kayaknya pasukan kita ini nge-crash ya. Bener-bener langsung error gitu ya. Pas mau download 2000 orang ini nge-download Okta semuanya langsung hancur nih Okta juga. Tapi ya paling gampang kalian lewat App Store atau Google Play kali ya. Iya, servernya Okta lagi error. Iya, 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 iya. Nih, Oke, boleh dicoba di sini nih, guys. gimana? Boleh coba dari sini. Mana tuh? Oke, ini aku langsung coba share screen ya. Boleh, boleh. Sul, aku pengen nanya sambil Joy share screen, berarti saranmu untuk teman-teman yang nge-hold Bitcoin ini kan ada narasi di luar sana yang ngomong kalau Bitcoin itu kita hold forever aja gitu kan. Iya, Setuju nggak Sul dengan statement seperti itu atau apa personal move-mu terhadap Bitcoin ketika udah menyentuh 150.000 di tahun 2025? tergantung cara approach-nya sih ya. Tapi kalau nanti pasti ada turunnya ya kan. Jadi nanti 2025 akhir itu atau 2026 itu sekarang kita lagi di bull market ya kan. Nanti pasti ada dropnya gitu kan. Nah, pas dropnya lu siap tahan atau enggak gitu kan. Nah, nanti kan dropnya kan signifikan kan. Itu bisa puluhan persen itu dropnya. Mungkin 50% gitu kan. Gitu. Jadi tergantung lu siap tahan atau enggak gitu kan. Tapi kalau lu siap ya menurut gue hold aja sih ya kan.
I see. Berarti kalau dari kemarin kan yang kita ngobrolin bahwa altcoin season ini bakal cepet banget seasonnya yang kali ini kan, Sul? Paling cuman 1-2 minggu gitu kan? Oh enggak. Yang secara histori alt season itu terjadi selama 300 hari sih. Cuma pumpingnya itu beda-beda sektornya. Nah, sektornya itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu, 1 sampai 2 minggu gitu. Muter kayak gitu terus. Nah, itu harus bisa manfaatinnya lah gitu. Wow, itu berarti harus cepet-cepetan itu ya? Iya. Oke oke oke. Oke, ini kira-kira screen-ku kelihatan nggak ya, guys? Kelihatan kelihatan. Ini kamu Yes. pakai, Jadi, yang link yang diklik tadi ya? yang aku kirim terakhir di chat. Nah, Oke. jadi teman-teman tinggal diklik daftar aja. Habis itu tulis email, daftar, tulis email dan passwordnya lah istilahnya. Kita Heeh daftar. heeh. Wah, bener-bener crash nih Okta nih gara-gara kita yang buat nih. Nggak, tapi sejujurnya gini guys ya, buat kalian yang skeptis guys, karena gue sering aja gitu kan, kayak ada aja orang kayak, promosi gitu. Tapi kalau emang mereka lagi bagi-bagi duit gratis guys, apa salahnya sih buat ngambil gitu kan? Jadi yang di bio itu kayak deposit bonus 100%, apa salahnya gitu buat lo ambil gitu? Nggak ada untungnya juga buat kita gitu kan. Jadi ya menurut gue wise sih ya buat kalian manfaatin sih momentumnya sih. Mumpung lagi dikasih ya kan. Jadi kerjaannya, kalau kalian tahu ini kurang lebih kayak airdrop guys, tahu gak? Jadi kayak kalau kalian airdrop mau gitu kan, ini ada airdrop kurang lebih gitu kan. Tapi tentang trading sektornya gitu. Itu ada tuh di chat tuh buat yang belum, Bitly itu. Dan mereka intinya sekarang juga banyak free education sih. Jadi benar-benar buat yang mau belajar pun juga ada account demo juga. Jadi why not sih? Kayak akun demo buat belajar gitu. Oke, Sul, kamu ada mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik gak di Q&A sebelum kita close malam hari ini? Oke, satu aja ya. Aku pilih aja ya. Yang menurutmu, ya, Mana ya yang terbaru? Ini ada ya yang udah. spam soalnya. Jadi panjang banget dia. Beda akun Ada. standar sama custom. Coba aja dicari tahu ya. Yang cocok buat lo ya. Karena setiap orang beda. Tadi trade plan Dodge itu untuk scalping dan swing gimana? Sesuai tadi ya. Kalau swing itu di bawah low-nya ya, stops-nya ya. Itu gue rasa lumayan besar probability-nya ya. ETH gimana ke depannya, masih worth it buat dibuy tuh? Selama ETH nggak nembus di level 2500 ya, kita bakal lihat ETH terus rally sih ya. Itu buat ETH ya. Ya malah lagi error guys ya, kayak crash kok gara-gara kita suruh visit Bit2 ya langsung crash ya. Iya ya, ini karena juga lagi naik-naiknya juga nih, langsung nge-crash dia. Ya nggak apa-apa, nanti kalian coba aja habis ini juga nggak ada masalah karena mumpung ini promonya juga kayaknya sampai besok juga kali ya Sul ya. Jadi masih bisa dicoba aja Iya. even lainnya habis. Ini airdrop ya guys ya. Jadi kalau kalian pelit sama diri, maksudnya manfaatin lah ya. Ini kayak orang keluarin duit marketing, ya ambil lah duitnya gitu kan. Gitu, jangan jangan di pass gitu ya. Cobain aja gitu. Betul betul. Nggak ada salahnya juga kan mencoba juga. Jadi ya Iya, benar-benar. gitu. Sul, bagaimana pendapatnya tentang narasi RWA di cycle sekarang? Ondo, gitu-gitu tuh baik-baik banget tuh yang hold. Oke. Sebenarnya semua narasi itu ini guys. Ini kok. Kita bilangnya narasi itu cuma cerita kok. Jadi orang itu nggak pengen beneran ngerubah dunia bilangnya. Kayak misal orang bilang DeFi, decentralized finance itu nggak bakalan itu decentralized finance. Bank itu nggak bakalan ngebiarin kita itu transaksi tanpa sentralisasi gitu kan, tanpa third party. Jadi itu cuma cerita gitu kan. RWA kayak gimana? Baik lagi cuma cerita gitu kan. Kalau utaya koinnya bakal paham atau enggak, pasti ada waktunya gitu kan. Kayak kemarin CBDC ya kan, yang mendekati range level itu, mendekati koin-koin itu, kayak misalnya H-bar gitu kan. Itu bukan CBDC itu ya. Itu mendekati CBDC tapi itu pump gitu kan. Jadi tapi apakah mereka pengen merubah dunia atau gimana? Kalau pertanyaan lo itu enggak gitu ya. Jadi RWA poinnya bakalan pump, cuma nggak bakalan lah itu kayak lo cari misal Pokemon card itu di tokenisasi, menurut gua enggak lah, kejauhan lah. Ya 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 ya. Ada yang tanya, apa bedanya akun standar sama custom? Ini yang Tadi maksudnya udah apa? itu kan. Oh udah juga. Iya. Oke, kalau memang udah sih Sul, aku rasa kita akan lanjutin ini mungkin kalau yang mau lebih dalam tentang Suli bisa langsung join Discordnya Suli juga ya Sul. Mau Iya. ditulis gak Sul? Maksudnya Discord mau biar ada yang mau Boleh, nanya-nanya boleh, boleh. apa?
Seperti itu. Karena Suli ini, sebenarnya salah satu orang juga yang bukan bukan salah satu ya, mayoritas pengambilan keputusanku di kripto ditentukan oleh Suli, ya Suli ya. Ya persen tuh ya. Gitu ya, di situ ya guys. Kalau Suli suruh beli, aku beli, gitu. Jadi boleh juga tuh, ya, diiniin, di-join juga guys, untuk berkelanjutannya. Boleh nanya-nanya di situ juga ya, karena situ ada komunitasnya dan udah berapa ribu orang yang join, Sul? Sekarang 21.000 sih. 21.000, luar biasa banget. Termasuk aku salah satunya juga ya. Oh ya? Iya ya kalau gitu. Iya dong, aku juga. Jadi apa yang kira-kira, mau disampaikan buat last one, Sul, mulai dari aku dulu ya, baru ke kamu kali. Kalau dari aku, guys, ini, momentum sekarang dan sampai tahun depan. Ini mungkin momentum 4 tahun sekali yang bisa aku bilang dan, manfaatkanlah ini momen karena 4 tahun sekali, jadi belum tentu setelah ini juga, masih ada momen seperti ini harus nunggu 4 tahun lagi. Jadi kalau aku tuh investasi cari yang bener-bener memang, uang lari ke mana ya kita ke situ. Nah, kalau aku ditanya gimana nih ke depannya, ya balik lagi kalau buat alts pasti aku bakal tarik profit juga karena pengalaman dari yang sebelumnya aku serakah, nge-hold akhirnya juga nggak jadi apa-apa. Jadi mendingan untung daripada nggak untung sama sekali atau bahkan rugi, kalau dari aku gitu. Kalau Lebih Sul baik nggak dapat duit daripada kehilangan duit. Biasanya kayak gitu quote-nya. betul, itu tuh poinnya kayak gitu. Kalau Sul gimana? Aku jawabin beberapa pertanyaan kali ya di sini. Nggak apa-apa ya? Oh ya, boleh boleh. Hmm. Saya pada join. Ini udah mereka lumayan niat sih. Mereka join, dengerin gitu kan ya. Oke lah, bantu jawab lah gitu ya. Meski aku nggak paling jago ya. Gue nggak paling jago ya. Cuma gue berusaha buat kasih jawaban terbaik sama maksimal ya di semuanya ya. Oke, ini ada yang bilang, meme coin super cycle kayak gimana? Kurang lebih bakalan kayak kemarin tuh. Kemarin kan sempat ya kita itu bukan itu nggak mendekati out season ya guys. Kemarin tuh kayak Doge Pump itu semuanya pump itu belum out season hitungannya. Nanti out season Banana Zone guys. Kalian Google sekarang cari crypto Banana Zone coba. Nah itu kayak gitu guys, kayak pisang guys geraknya ya. Dia naiknya tuh udah nggak kayak tiang listrik gitu. Itu nanti nanti bakalan kayak gitu harusnya 1 sampai 2 tahun 2025 ini gitu kan. Gue percaya masih bakalan ada out season sih. Uang Oke, depositnya bisa di WD nggak? Bisa lah, masa tadi kode promonya apa? Bitcoin 2025 ya. 10 besar semua ya, Bitcoin Ya. 2025 sambung semua. Gila, Bagaimana? sembilan puluh Oke. lima ribu loh Bitcoin, di-realize 100.000 loh. 65 sekarang. Enggak, 95. 95 sekarang. Oke, ini yang tanya nih. Menurut kripto yang berpotensi bertumbuh ya. Sebenarnya ada banyak cara ya. Cuma sekarang tuh menurut gue pribadi, lu jangan terlalu termakan sama yang tadi gue bilang ya. Jangan terlalu kemakan sama marketing ya. Karena itu jadi lu nggak usah pedulin projectnya apa. Projectnya oke pedulin dikit lah. Cuma lihat attentionnya ya. Jadi attention lagi kemana lu shiftnya ke situ. Karena sama ya kayak buat konten kok. Crypto itu tentang attention ya. Gitu tentang Betul, atensi gitu. Nggak ada selain itu lagi ya. Kalau attentionnya lagi ke meme semua, lagi beli koin gambar anjing semua ya, ya udah koin gambar anjing semua gitu. betul. Gak bakal kemana-mana lagi gitu. Kalau attentionnya lagi kemana ya pindah ke sana gitu. Ya. Bong gimana? Gini guys, salah satu yang menarik, fun fact ya. Kalian, kalian tahu, kalau saya tahu Coinbase gak? Bang? Tahu? Nah, salah satu exchange Coinbase itu dia listing meme coin itu cuma Bong, jadi nggak ada yang lain gitu kan. Jadi pas ini tips ya, ini gue nggak pernah share sih, cuma setiap kali ranking Coinbase app-nya naik, Bong bakalan ikutan naik, nah kayak gitulah, itu alpha lah buat kalian lah. Ya jadi bisa dimanfaatin guys. Dan kalian tahu dari mana rating aplikasi itu naik atau turun, ada alertnya di Telegram. Nah itu gue share-nya secara singkat kayak gitulah ya, kayak gitu tentang Bong ya. Em, XRP gimana? XRP kemarin udah naik kan. Jadi XRP itu kalau naik diikutin sama koin yang namanya XLM guys. Ya jadi dia satu satu paket tuh. Kalau kalian jadi kalau kedepannya XRP naik, kalian cari koin yang namanya XLM itu bakalan ngikut harusnya. Gitu.
Sui itu udah gue alert dari bottom itu ya. Gue hold guys, portfolio risk gue kalau di adjust sekarang 40% resikonya itu udah di bawah 50% guys ya. Jadi ya banyak kan meme sih gue sih. Ada max nominal cashback, itu kredit ya bentuknya ya. Jadi dicoba aja. Ya, dicoba aja. Lu coba-coba aja gitu. Sul, Ya, aku mau nanya, kamu kan sekarang pure trading kan? iya. Tapi apa yang membuat kamu buat konten akhirnya gitu loh? Kan sebenarnya kalau dari trading pun kamu tanpa sharing kayak gini kan juga bisa. Tapi kenapa kamu buat trading? Buat konten gitu loh. Personal branding sih kok. Jadi ada attention lah di publik ya gitu lah. Sama gabut aja sih kalau sejujurnya sih. Tapi mostly ke personal branding sih. Oh, soalnya memang kamu juga menyadari bahwa penting banget personal brandingnya. Betul. Aku setuju banget kalau orang bilang kayak eh sekarang kan apa ekonomi kan fiat gitu kan. Nanti kedepannya ada attention ekonomi gitu kan. Jadi kayak siapa yang punya atensi dia yang punya kuasa gitu kan. Kayak orang punya media, orang punya suara itu dia yang punya kuasa gitu. Gue percaya banget itu. Jadi gue yakin sih. Kayak misal ini kalau Sam kan ada influencer kan. Betul, betul. Gue yakin ya orang yang punya followers nggak perlu baik-baik guys ya. Nggak perlu baik-baik followers. Jadi nggak perlu kayak 100.000 gitu. Menurut gue selama lu punya orang yang ngikutin lu gitu kan, lu dikenalnya itu clear gitu kan. Nah itu butuh sih ke depannya sih, sangat-sangat dibutuh ya. Jadi ya menurut gua ke depannya HRD itu udah bukan tanya CV-nya di mana, tapi IG-nya apa gitu kan. Tapi kalau IG Betul, profilnya bagus gitu. Nah, betul. belajarnya ya di mana? Salah satunya di Kosan tuh, di Ya, influencer tuh. ya. Jadi influencer sendiri teman-teman, ini aku sedikit aja ya. Buat yang mau aja, kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi total kita udah punya alumni 250 orang karena kita per batch kan cuma nerima 50 orang nih Sul. Dari 1.000 orang yang daftar kita cuma terima 50 karena kita benar-benar memikirkan kualitasnya banget seperti itu kan. Nah, dari yang 50 pun ini total tahun ini udah kita buka 5 batch berarti 250 orang. Nah, dari 250 orang ini kita berhasil ngumpulin sampai 16 juta followers yang kita grow dari nol. Jadi yang join di aku misalnya udah punya followers 10.000, itu udah nggak kita hitung bahwa oh nambah di kita 10.000 nih, enggak. Benar-benar dari soalnya kita ada benar-benar before dan afternya. Jadi before-nya itu kita hitung dari situ dan kemarin dihitung sekitar 16 juta followers dan yang nambah selama 1 tahun belakangan ini. Dan jumlah viewers ini lebih mengejutkan lagi, kita di angka 5 miliar views. Itu 3 miliar lagi setara dengan penduduk dunia tuh ya. Satu dunia penduduk tuh. Jadi ini bukan angka yang kecil dan kita berhasil memecahkan rekor Indonesia juga sebagai Iya, itu miliar ya, kalau bukan juta ya. Karena miliar orang ya. tuh suka salah ini. Aku juga pas pertama kali denger miliar, oh miliar bukan juta gitu. Kan, miliar jadi nolnya 9. Jadi 5 terus nolnya 9. Segitu views yang udah terkumpul dari anak-anak alumni Influencer. Itu bukan dari viewsku. Jadi viewsku pun itu nggak aku masukin di situ. Itu pure dari alumni dan murid-murid Influencer aja. Nah, buat yang mau daftar, aku coba taruh juga di mana di kolom chat. Itu gampang banget, cuman cfluencer.com/cap gitu doang. Semua informasinya lengkap di situ. Kalian bisa coba untuk baca-baca dulu aja. Kalau tertarik boleh daftar. Kita next batch di bulan Januari ini. Jadi siapa cepat dia dapat, cuma 50 slot only. Semoga bisa belajar bareng-bareng lah. Dan aku yang bakal ngajar situ secara live, nggak ada rekaman yang diberikan, semua secara live dan ada mentoring one on one. Dan ini Sul, kita ada program apa namanya? Oh, sorry. Ini ada kesalahan tadi pada saat di webnya. Yang ini teman-teman ya. Jadi ada yang HTTPS-nya. Tapi kalau kalian search sendiri cfluencer.com/cap. Dan ini Sul, yang paling menarik di kita ada program cashback 100% Sul. Jadi kalau kamu bisa nyampe 100.000 followers dalam waktu 2 bulan dalam waktu 3 bulan, kita balikin duitmu 100%. Nah, ini sudah berapa orang kita balikin duitnya 100%. Jadi ini bukan peluangnya, ini udah bukan 50-50 lagi Sul. Kalau misalnya kamu masuk ke sini, kamu benar-benar niat seriusin, udah 100.000 ya kan, duitmu balik dan ya setelah itu hidupmu berubah gitu loh. Karena banyak orang mikir kayak wah kok join kelas ini 6 juta harganya ya. Padahal 6 juta ini program 2 bulan gitu loh. Jadi sebulan cuma 3 juta nih. Tapi kalau kamu sukses punya followers 10.000 aja, yang balik ke kamu tuh bukan cuma 6 juta, bisa 60 juta, bisa berkali-kali lipat gitu loh. Nah, itu semua pengaruh dari sosial media.
Gitu. Ini pasti banyak yang bakalan nanya lah, "Ini kalau bisnis gimana? Kalau malu gimana?" Guys, bikin konten nggak mesti melulu soal muka doang, bisnis juga bisa banget, banyak banget murid-murid influencer yang keluar pun bisnisnya naik berkali-kali lipat. Ya jadi manfaatkanlah sosial media selagi memang eranya ada. Itu sih kalau dari aku juga, Sul. Ya, oke. Oke, kalau gitu teman-teman, menurutku ini udah cukup lama ya, kita udah 2 jam ya sekarang. Suli akan ngasih giveaway juga dari hadiah-hadiah apa tadi yang menang itu ya, Sul, ya? Untuk Mhm, mungkin, teman-teman yang di Discord-nya atau yang di mana, ya nanti itu urusannya Suli lah ya. Tapi, iya. intinya aku mau sampaikan, apapun yang kalian mimpikan sekarang itu pasti bisa tercapai, kalian kejar aja pasti bisa dan thank you so much yang udah gabung bersama kita malam ini. Semoga kita ada event-event seperti begini lagi di kemudian hari, yang tentunya jauh lebih menarik, jauh lebih seru, dan ya semoga kalian bisa dapatkan banyak informasi penting lah yang kita udah share hari ini. So thank you so much guys ya. Selamat malam, selamat istirahat dan enjoy your profit karena Bitcoin all time high lagi. Thank Bye-bye. you. Thank Thank you. you. Bye, guys. Thank you.